Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Gimana ini kabarnya? Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan Mbak Novita pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Masih semangat pagi ini? Masih. Kita presensi dulu ya. Ya. Saina, Hadir. Novita, Hadir. Noval, Hadir. Vera, Hadir. Talita, Hadir. Fahima kemana ya? Berangkat. Baik, supaya pagi ini lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Ya. Siapa yang mau memimpin? Saya. Silakan maju ke depan. Coba tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak. Ada yang tahu hari ini kita belajar tema 7, subtema 2 yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Kemarin sudah Bu Guru suruh baca, sudah baca? Sudah, berarti sudah sedikit paham materinya ya? Baik. Kemudian selanjutnya Bu Guru akan menampilkan video. Nanti kalian amati, oke? Tujuh tokoh proklamasi kemerdekaan. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal tokoh pejuang bangsa yang berjasa terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Lahir di Blitar, 6 Juni 1901, Jawa Timur. Bung Karno adalah salah satu tokoh yang berjasa mendirikan negara Republik Indonesia. Beliau menandatangani dan membacakan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902, Sumatera Barat. Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia yang ikut menandatangani teks proklamasi. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896. Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Beliau merupakan tokoh golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi. Beliau orang Jepang yang bersimpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni Kartodiwiryo, tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati. Beliau menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik, tokoh pemuda yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, itu tadi adalah 7 tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa! Kalian kan tadi sudah belajar, kemudian sudah menonton videonya ya, kalian sudah mengamati, sudah paham? Sekarang Ibu Guru minta kalian berhitung 1, 2, 1, 2 dan duduk berkelompok, oke? Mulai dari Talita, ayo berhitung. 1, 2, 1, 1, 2, 1, sudah? Yang kelompok 1 silahkan kelompok 1. Duduk dengan kelompok 1. Siapa yang dapat kelompok 1 silahkan dengan kelompok 1. Kelompok 2 silahkan dengan kelompok 2 ya. Nah, kemudian sudah?
masing-masing ketua kelompok silahkan sweet. Tahu sweet? Ini. Nah, menentukan yang menang boleh pilih warna. Boleh pilih warna biru atau pink, oke? Ini sudah membentuk ketua kelompoknya? Sudah. Silahkan ketua kelompoknya berdiri. Ayo, sweet dulu ketua kelompoknya. Siapa yang menang? Mbak Saina. Mbak Saina milih warna biru atau warna pink? Biru. Berarti Mbak Fahima warna pink ya. Silahkan mengambil lembar jawaban di depan. Silahkan maju ke depan. Ini yang warna pink siapa? Mbak Fahima, Mbak Saina. Baik, silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing. Mempunyai sebuah kotak. Namanya apa, yuk? Mystery box. Di sini nanti ada games. Tadi kan kalian udah dibagi kelompok ya. Kalian bisa mengikuti games yang ada di kotak ini. Siap dibuka? Ya. Kepo nggak nih? Enggak. Enggak? Enggak. Iya, buka. Nih. Jadi di sini ada games mystery box, yaitu peristiwa seputar proklamasi. Di sini ada foto-foto pahlawan. Foto-foto pahlawan ini nanti ada perintahnya ya di situ. Itu nanti kalian identifikasi nama tokoh dan jasanya atau tugasnya selama masa proklamasi. Oke? Kemudian di sini juga ada kartu soal. Kartu soal ini nanti harus kalian jawab. Masing-masing ini nanti ada poinnya. Tadi kan sudah memilih warna. Kelompok 1 siapa tadi? Mbak Saina tadi memilih warna. Jika Mbak Saina memilih warna biru, berarti Mbak Saina mengerjakan yang perintah foto nomor biru, kartu soal, ambil soal warna biru. Kemudian Mbak Fahima mengidentifikasi yang warna pink, mengerjakan soal warna pink. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ada. Tidak. Baik, silahkan. Bisa diamati untuk yang pertama, foto pahlawannya dulu. Foto pahlawan. Setelah foto pahlawan, baru bisa mengambil kartu soal. Masing-masing ini waktunya yaitu 10 menit. Mengerti? Baik, terima kasih. Silakan diisi nama kelompoknya ya, jangan lupa. Masing-masing kelompoknya ya. Iya, siapa ya? Ini aku ngerti. Ini siapa ya? Diskusi sesi pertamanya sudah habis ya, waktunya sudah habis. Selanjutnya tantangan yang kedua yaitu kartu soal. Silahkan tiap-tiap kelompok mengambil soalnya sesuai dengan warna yang sudah dipilih ketua. Silahkan diambil. Semua. Iya, semua. Anak-anak, gimana, sudah selesai belum menjawabnya? Sudah? Silahkan. Kartu soalnya diberesi. Baik. Kemudian letakkan ke tempatnya semula. Ini. Sudah? Sekarang silahkan kumpulkan jawabannya ke depan. Ayo silahkan kumpulkan jawabannya. Taruh sini. Sudah ya? Baik, Ibu masih punya satu tantangan lagi sebelum kita mencocokkan soal. Ada yang tahu apa?
Bu Guru masih punya satu permainan lagi, yaitu puzzle. Oke, kita akan bermain ya. Nggak boleh ada yang curang. Silahkan kalian bisa memasang puzzle itu dalam waktu 5 menit. Puzzle itu memiliki poin yaitu 20 poin. Jadi kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Anak-anak, waktunya terus berjalan ya. Kelompok berapa ini yang sudah? Kelompok 2 sudah, baik. Ayo silakan kelompok 1. Waktunya terus berjalan ya. Kurang 3 menit lagi. Anak-anak jadi sudah mengerjakan soal-soal. Sekarang waktunya kita mencocokkan. Oke? Ini kartu jawaban kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1 ya. Coba kita lihat, ini gambar siapa? Insinyur Soekarno. Coba kita lihat. Jawabannya benar nggak? Wah, benar. Jawabannya Insinyur Soekarno. Perannya membacakan teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi. Poinnya berapa? 10. Dapat poin 10. 10 poin. Selanjutnya, ini gambar siapa? Muhammad Yamin. Tugasnya mengibarkan bendera. Salah. Muhammad Yaminnya benar, berarti nilainya berapa ya? Nilainya setengah apa salah semua nih? Setengah. Berarti berapa, Li? 5. Oke. Untuk gambar pahlawan, kelompok 1 mendapat poin 15. Yang selanjutnya, kelompok 2. Ini gambar siapa? Muhammad Hatta. Perannya yaitu mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi, kemudian menandatangani teks proklamasi sebagai wakil presiden. Benar. Jawabannya benar, berarti poin 10. Selanjutnya ini siapa? Ibu Fatmawati. Tugasnya Ibu Fatmawati apa? Menjahit bendera merah putih. Iya, benar, menjahit bendera merah putih ya. Berarti poinnya 10. Untuk sementara di game gambar ini kelompok berapa yang unggul? Kelompok 2 dengan 20 poin dan kelompok 1 dengan 15 poin. Selanjutnya, game kedua yaitu apa? Kartu soal. Kita cocokkan punyanya biru dulu. Sekarang Ibu akan mencocokkan jawaban kalian. Tiap soal benar poinnya 10 ya. Oke, soal pertama. Ini punyanya kelompok biru. Kapan dan di mana naskah proklamasi dibacakan? Jawabannya di rumah Insinyur Soekarno, benar. Tapi kapannya nggak ada. Yaitu tanggal 17 Agustus. Jawabannya tidak lengkap ya. Berarti poinnya 5. Setelah itu, sebutkan apa saja susunan acara pada saat pembacaan teks proklamasi. Jawabannya pembukaan dan pengibaran bendera. Ya, jawabannya yang benar yaitu pembacaan teks proklamasi dulu. Setelah itu pengibaran bendera. Selanjutnya yaitu sambutan wali kota. Jadi jawabannya kurang sempurna. Skornya berapa? 10. 5. Skornya 5. Kemudian, siapakah tokoh yang bertugas untuk mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik. Jawabannya benar. Setelah itu, siapa tokoh yang membaca dan menandatangani teks proklamasi? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Benar ya? Benar, skornya 10. Ini yang terakhir, pada tanggal berapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Belum dijawab ya. Berarti skornya 0. Berarti skornya berapa? 10, 20, 30.
jadi berapa? 45. Pada tanggal berapa Sekutu menjatuhkan bom di Jepang? Dan di kota manakah bom tersebut dijatuhkan? Nagasaki dan Hiroshima. Benar. Tapi tanggalnya yaitu tanggal 6 dan 9 Agustus. Jawabannya kurang benar. Berarti 5. Siapa nama wali kota yang hadir dan memberi sambutan pada saat peristiwa proklamasi? Bapak Suwir? Ya, benar. 10 ya? 10. Sebutkan 3 tokoh yang bertugas mengibarkan bendera merah putih. Latif, Suhud, dan Nah, benar. Setelah itu, di manakah proses perumusan naskah proklamasi dilakukan? Di rumah Laksamana Muda Mai. Apakah benar? Benar enggak? Benar. Benar. Apa peran Ibu Fatmawati pada saat peristiwa proklamasi? Menjahit bendera merah putih. Oke, skornya berarti 10, 30, 40, 45 ditambah 20, 65. Kemudian tadi masing-masing kalian kan sudah menyelesaikan puzzle. Nah, puzzle itu poinnya 20. Berarti untuk tim biru skornya totalnya 6. Berarti pemenangnya adalah kelompok pink. Silahkan kelompok pink maju. Bu Guru punya hadiah untuk kelompok pink. Ini silahkan. Ini nanti dibagi ya tiap kelompoknya. Silahkan duduk kembali. Untuk kelompok yang kalah ada hukumannya. Apa Bu? Strap. Apa yuk? Nyanyi ya. Oke, siap. Habis ini kelompok yang kalah nyanyi, oke? Oke. Silakan kelompok yang kalah nyanyi ya, nyanyi. Balonku ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Ayo. Nyanyi tak apa. Hijau kuning kelaku, merah muda dan biru. Balon hijau tinggal 4, ku pegang erat-erat. Kita sudah bermain dan belajar. Kita lagi belajar apa coba? Siapa yang tahu? Aku tahu. Saina bisa menjawab? Tadi kita belajar apa aja? Peristiwa seputar proklamasi. Baik, kita ulas ya sebentar. Proklamasi itu menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah bagi berdirinya bangsa Indonesia. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajah. Nih, Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus tahun 1945. Siapa yang membacakan teks proklamasi dan menandatanganinya? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Ibu Fatmawati. Kalau yang mengibarkan bendera? Latif, Hendra Diningrat, terus Suhud. Berarti kalian semua sudah paham ya? Baik. Kita akhiri pelajaran hari ini. Ayo diem